Bangkitlah kala rapuh, sebab rapuh tak pernah usai jika juang tak dinyalakan. Apapun yang terjadi, keterangan diri akan membawa kita pada hidup yang selalu baik-baik saja. Halo manusia hebat, selamat datang di podcast Bangkit Kala Rapuh. Ini adalah episode pertama yang akan mengenalkan Bangkit Kala Rapuh kepada teman-teman semua yang insya Allah akan menjadi pendengar setia di podcast Bangkit Kala Rapuh. Aku, Vina Always Fine. Kalian bisa panggil aku Vina aja, yang akan selalu membersamai teman-teman di podcast Bangkit Kala Rapuh. Sebenarnya podcast Bangkit Kala Rapuh itu bukan podcast yang pertama kali aku buat ya. Sebelumnya aku sudah buat podcast namanya Ruang Diskusi itu sekitar tahun akhir 2022. Ya aku tahu sebenarnya podcast dengan nama yang sangat umum Ruang Diskusi kan bikin aku nggak terlihat karena banyak banget ya yang pakai username Ruang Diskusi. Terus akhirnya di awal tahun 2023 aku merubah Ruang Diskusi jadi podcast yang namanya Vokal Kita. Di situ aku sudah menerbitkan beberapa episode, tapi aku merasa kayak itu bukan episode podcast yang well prepare gitu loh buat aku ya. Karena dulu jujur aku bikin podcastnya itu aku nggak menyusun naskah atau nggak menyiapkan apa yang akan aku omongin. Jadi kayak waktu itu tuh aku just ngomong aja sesuai dengan apa yang ada di pikiran aku ya. Tapi ternyata itu juga menghasilkan podcast yang menurut aku alurnya terlalu ngalur ngidul ya. Jadi aku berharap di podcast Bangkit Kala Rapuh ini teman-teman kalian semua manusia-manusia hebat yang nonton, yang dengerin Bangkit Kala Rapuh akan merasakan perbedaannya. Dan sama seperti podcast-podcast sebelumnya, Bangkit Kala Rapuh ini cenderung lebih mengarah ke motivasi aja untuk teman-teman ya, sebagai motivasi buat teman-teman, semoga bisa memotivasi dan menginspirasi. Dan itu semua yang aku akan bicarakan, yang aku utarakan di podcast ini adalah hasil dari pendapat-pendapat dan opini-opini aku, pemikiran-pemikiran aku ya. Jadi mungkin akan relate bagi sebagian teman-teman yang relate sama aku, atau mungkin bagi teman-teman yang merasa podcast ini bukan selera kalian atau cara pemikiranku yang menurut kalian salah, itu nggak apa-apa banget ya, karena namanya manusia, kita diciptakan berbeda-beda. Dan aku seneng banget kalau ada teman-teman yang punya pandangan lain dari aku. Jadi melalui pandangan teman-teman, teman-teman bisa drop pendapat teman-teman di komentar pro atau kontra dengan pendapat yang aku utarakan di Bangkit Kala Rapuh ini. Aku akan sangat senang karena itu membuktikan kalau kalian menonton dan memikirkan apa yang aku utarakan, apa yang aku ucapkan gitu. Jadi aku sangat merasa kerja kerasku untuk bikin konten ini sangat dihargai. Terima kasih banget ya. Sebenarnya ini udah jam pulang kantor ya teman-teman, tapi aku masih ada di kantorku untuk sekedar menyempatkan waktu ya, bikin konten, bikin podcast Bangkit Kala Rapuh di episode pertama ini, yang jujur naskahnya aja baru aku bikin tadi ya, karena memang sempet. Jadi selama aku tahun 2022 sampai sekarang ini baru aku nyantai. Jadi fase nyantaiku tuh sudah sekitar bulan September kemarin, dan aku baru sekarang kepikiran bikin podcast lagi untuk mengisi waktu luangku, karena dulu podcastku itu gak berjalan karena aku terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak kuliah, tugas-tugas yang harus aku lakukan, ya harus aku selesaikan. Jadi aku harap ini adalah awal dari bangkitnya jiwa-jiwa daya juangku, jiwa-jiwa ketidakmageranku, jiwa-jiwa produktifku untuk sharing sama teman-teman semuanya. Oke, jadi kita sebelum ke episode berikutnya, teman-teman harus tahu nih kenapa aku mengambil nama Bangkit Kala Rapuh. Pertanyaan yang dasar banget, kenapa sih Vin ngambil nama Bangkit Kala Rapuh? Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, jadi pengambilan nama Bangkit Kala Rapuh itu berasal dari
hasil evaluasi aku terhadap upaya-upaya usaha-usaha yang sudah aku lakukan selama ini untuk mencapai hal-hal yang aku inginkan. Podcast ini lahir dari hasil evaluasi-evaluasi yang telah aku lakukan kepada diriku sendiri atas segala upaya-upaya dan usaha-usaha yang aku lakukan selama ini. Jadi selama ini aku tuh selalu berusaha ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain dengan cara membuat konten yang mungkin bisa sedikit menenangkan hati orang-orang, terus menemani orang-orang yang kesepian dengan adanya kontenku ini, dengan adanya podcast Bangkit Kala Rapuh. Jadi Bangkit Kala Rapuh itu ketika kita rapuh, kita tidak menunggu rapuh itu usai untuk bangkit. Kenapa aku merasa aku rapuh? Karena aku merasa banyak sekali kegagalan yang terjadi di hidupku. Terutama ketika aku berusaha untuk konsisten konten, ternyata itu masih bikin aku menabrakkan waktu yang aku luangkan untuk bikin konten dengan kesibukan-kesibukan. Dan ketika aku udah nggak sibuk, aku tuh merasa capek gitu. Jadi sekarang aku dengan adanya Bangkit Kala Rapuh ini bisa mengembalikan keinginanku untuk jadi orang yang bermanfaat melalui konten di podcast Bangkit Kala Rapuh ini. Sebelumnya ketika aku mengevaluasi diriku ya, aku tuh sempat mendengar salah satu quote atau kata-kata yang begini. Kenapa pebisnis atau pengusaha itu banyak yang makin kaya atau lebih kaya ketika mereka sudah gagal atau pernah jatuh? Jawabannya adalah mereka hanya kehilangan uang dan materi, tapi mereka tidak kehilangan ilmu dan pengalamannya. Jadi ketika aku mendengar kalimat itu ya, aku langsung, oh iya ya, apa yang aku dapat dari usaha-usaha dan upaya-upayaku sebelumnya. Kegagalan-kegagalan itu akhirnya membawaku ke jawaban-jawaban yang selama ini aku cari, yaitu pengalaman. Jadi meskipun aku telah mencoba banyak hal dan aku gagal di banyak hal itu, ternyata aku masih punya ilmunya, aku masih punya pengalamannya yang bisa saja aku ulang. Dan itu bisa jadi bekal buat aku untuk membangun usaha-usaha dan upaya-upaya baru di hal-hal yang baru lainnya, atau mencoba hal-hal yang sebelumnya aku gagal. Di sisi lain, aku juga mempertimbangkan usiaku yang panjang, yang tentunya aku harus banyak menggali pengalaman dari kesempatan-kesempatan yang ada sekarang. Aku masih bisa bangun dan bangkit lagi dari kerapuhan-kerapuhan itu. Kerapuhan-kerapuhan yang menurutku itu tidak perlu untuk ditunggu kapan usainya. Persilakan daya juang kita untuk keluar dari yang namanya rapuh. Jadi aku pengen sekali teman-teman yang mendengarkan Bangkit Kala Rapuh ini bisa termotivasi dan menyadari bahwa kerapuhan itu hanya jeda Tuhan untuk mengistirahatkan kita dari ambisi-ambisi yang pernah kita lakukan, dari usaha-usaha dan upaya-upaya yang kita lakukan, sehingga kita nggak harus berlarut-larut di dalamnya. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman, itu aja untuk pembukaanku sekarang. Kedepannya, apapun yang aku utarakan atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya teman-teman kirim ke aku adalah pendapatku yang tidak mengerti kondisi, yang aku hanya bisa terka dari pertanyaan saja, dan aku nggak tahu kondisi teman-teman yang sesungguhnya, tapi aku berharap dari jawaban-jawaban itu akan sangat membantu teman-teman untuk bangkit lagi. Apapun yang terjadi, tetaplah bangkit kala rapuh berkali-kali, dan ingat kalau hidup akan selalu baik-baik saja.